Dhalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Meneruskan daripada pengajian kita kemarin, yaitu surat Al-An'am sekarang ayat 91 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah summa dharhum fi khawdihim yal'abun. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ma qadaru, dan tidak pada menghormati. Masih meneruskan ayat kemarin, cuman ini sudah beda permasalahan ya. Kemarin tentang baginda Nabi Ibrahim dan usul-usulnya, dan juga tentang para nabi dan rasul, dan juga keturunan-keturunan nabi dan rasul, keturunan dari baginda Nabi Ibrahim. Terus kemarin sudah diterangkan tentang masa-masanya hidupnya Nabi Adam, sekian tahun masa dakwahnya dari Nabi Adam sampai Nabi setelahnya begini. Haqqa qadrihi, dengan hak-hak tentang mengagungkan atau menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah utamanya orang-orang Yahudi itu begitu ya. Aima adomuhu, artinya tidak mengagungkan siapa orang-orang Yahudi kepada Allah. Hatta haqqa adomathu, sebenar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak orang Yahudi baik. Kalau kata para ulama kita ya, kita itu walaupun memuji Allah, walaupun mengagungkan Allah ya, itu tidak belum apa istilahnya tuh, belum mencukupi atau belum pas atau belum selevel dalam kita memuji atau mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pas atau yang selevel tentang mengagungkan, memuji Allah, yaitu ya Allah sendiri. Nah, itu yang biasanya Bang Najwin baca itu loh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah dan dengan segala pujiannya, maha suci Allah dengan segala pujiannya. Walaupun kita memuji Allah, mengagungkan Allah, tapi tidak semurni atau tidak selevel yang Allah memuji dirinya sendiri gitu. Kalau kita kan memuji Allah, alhamdulillah ya kan, tak dapat nikmat atau sudah nimbang sawit atau nimbang getah atau dapat duit atau dapat apa, tetap masih ada grundelnya. Kok ya turun lah sawit kok. Aturan kalau tidak turun banyak kan masih ada macam-macam seperti itu. Nah, gitu maksudnya itu. Jadi kita itu belum bisa mengagungkan atau memuji Allah yang haqqa adomathu. Nah, gitu maksudnya. Yang benar-benar bisa memuji Allah ya Allah sendiri, yang bisa sebenar-benar mengagungkan Allah ya Allah sendiri. Kita itu cuman dapat asar atau labet atau bekas atau sifat warisnya Allah, bahwa Allah mengagung ya kita bisa mengagungkan Allah, dan kita bisa diagungkan sesama makhluk. Nah, itu seperti itu bahasanya ya. Kalau kita tuh memuji masih itu tadi, kadang ya cuman bahasa orang Jawa tuh lamis-lamis lambi. Bahasa sini apa Pak Topik? Istilahnya tuh supaya pantas gitu loh. Nah, itu ya kan. Nah, supaya pantas wae kan gitu. Nah, itu bahasanya seperti itu. Jadi walaupun ini orang Yahudi, walaupun kok kita ya kan,
Itu kata para ulama, sebenarnya kita belum bisa mengagungkan Allah dan juga memang tidak bisa. Yang bisa memuji sebenar-benarnya pujian, yang bisa mengagungkan sebenar-benarnya keagungan, itu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gitu. Maka biasanya di awal-awal kalau kita ngaji, ya, itu kan diterangkan bahwa pujian itu ada 4. Masih ingat Pak Janis? Nah, pujiannya kudus alal kudus, artinya Allah memuji dirinya sendiri. Qadim alal qadim ya. Allah yang maha qadim memuji dirinya sendiri yang maha qadim atau terdahulu. Terus pujiannya Allah kepada makhluknya, yaitu qadim alal kudus namanya. Nah, Pak Janis kok baik, soleh, ya dipuji Allah dalam Quran. Innallaha yuhibbul muhsinin, dan seterusnya. Dan lain sebagainya, itu pujiannya Allah kepada makhluk atau yang kudus atau yang baru, gitu. Terus pujian kudus alal qadim, pujian kita, yes, pokok semestinya sebisa kita, semampu kita, sekelas kita, sekadarnya kita, bagaimana mampunya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak mampu yang qadim alal qadim tadi, gitu loh ya, yang hakikinya memuji itu ya yang qadim alal qadim, Allah memuji dirinya sendiri dan lain sebagainya, gitu. Ya artinya jangan sampai kita sudah sholat, sudah apa, merasa sudah semestinya tidak ada yang seperti itu. Kita itu kalau diteliti ya, itu hutang semua sama Allah. Hebat kita sudah sholat, sudah ngaji. Yang mampukan kita sholat tadi siapa? Kan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin kuat tegak berdiri untuk sholat ya karena makan, karena minum. Yang memberi makan minum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya, gitu. Nah itu, dan amal kita tadi ya bukan untuk Allah nggak butuh itu. Kalau mau begitu nanti dibalikkan kepada kita sendiri. Wa in ahsantum fa ahsantum li anfusikum. Andaikan kok kamu berbuat baik, yaitu sejatinya hakikatnya berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Allah nggak butuh sholat kita, nggak butuh apa-apa kita, gitu loh. Tapi sebaliknya kita yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kita butuh, ya kita mau sholat, sujud, rukuk, dzikir, sedekah dan lain sebagainya. Itu membuktikan kalau kita itu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah kita berdoa, termasuklah kita memuji Allah, termasuklah kita bersyukur kepada Allah. Walaing laing syakartum la azidannakum, dan seterusnya itu ya kan. Padahal andaikan kita bersyukur, itu berarti bersyukur kepada dirimu sendiri. Allah nggak butuh itu, gitu loh. Dan itu pun saking baiknya Allah dikasih tambahan kalau mau bersyukur. Nah, itu hakikatnya itu begitu. Jadi wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Walaupun ayat ini sebenarnya untuk Yahudi, golongan orang Yahudi, cuman kita juga begitu. Belum mampu mengagungkan Allah semestinya mengagungkan yang sebenarnya. Kita masih leda-lede kok, masih sering ibaratnya itu lupa sama Allah kan gitu. Dan lain sebagainya. Nanti dikembangkan sendiri. Nah, itu seperti itu. Haqqa adhamatu. Sebenar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'arofu, artinya tidak pada mengerti siapa orang Yahudi. Ya, terkadang ya kita juga kepada Allah haqqa ma'rifatihi, kepada sebenar-benarnya mengetahui atau mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya terkadang ya nggak tahu kita. Jangan kok kita mengenal dengan Allah yang seluas-luasnya loh. Kita mengenal diri sendiri kadang nggak tahu, ya kan itu. Nggak tahu bahwa kita itu kelasnya itu warga, ya kadang ya marah-marah sama pemimpin, ya kan.
Kadang kita RT bukan, ngolok-ngolok presiden, dan lain sebagainya, macam-macam lah pokoknya. Nah, itu artinya kita tidak mengenal diri kita. Kita kadang ya anak berani sama orang tua, artinya tidak mengenali diri kita siapa. Wong anak kok berani sama orang tua, wong rakyat kok berani kepada pemimpin dan lain sebagainya. Nah, terus kadang kita tidak mengenali, kita itu pemimpin kok nggak bisa adil, nah kan gitu. Nah, itu seperti itu bahasanya. Itu jangan kok mengenal Allah. Kadang kita mengenal diri kita itu siapa, yang dohir, yang nampak, wae tidak mampu, lupa kita itu. Gitu. Kita itu siapa? Kadang bukan ustadz, yang ustadz juga, kan gitu. Macam-macam lah pokoknya. Nah, itu makanya kalau kok kita mengenali diri kita, maka baru kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kok tentang Allah, ya kan? Kalau kita bisa mengenali diri kita, kan, kita itu makhluk, asalnya tidak ada, asalnya tidak wujud, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdir masing-masing. Nah, dengan ketentuan masing-masing, dengan kelasnya masing-masing, numpang di takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar itu ya takdir itu sama. Maka kata-katanya wa ma qadarullah. Nah, gitu ya. Nah, itu seperti itu, satu kata. Nah, makanya kalau kita kok mengenal diri kita, maka mengenal Allah. Nah, terkadang kita itu nggak kenal dengan diri kita. Lupa. Entah kita jadi suami atau jadi siapa. Di saat itu kita jadi siapa. Nah, itu terkadang kita lupa, tidak mengenali diri kita. Nah, itulah timbul yang nggak pas terkadang, karena di saat itu mungkin kita tidak mengenali diri kita lagi jadi siapa di situ, dijadikan di takdir Allah jadi siapa, sehingga kita bisa menghormati, mengagungkan dan mengetahui diri sendiri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza qalu, ketika berkata, balik ke ayat ini, idza qalu, ketika berkata siapa orang Yahudi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad khasamu, sudah benar-benar berdebat siapa para Yahudi kepada Nabi fil Qur'ani, tentang masalah Al-Qur'an. Di sini diceritakan termasuk Tuhas bin Azar, Malik bin Soif, itu rombongan dalam riwayat yang ketika di keterangan ayat ini berdebat dengan baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma anzalallah, wa ma, dan tidaklah, wa ma anzala, dan tidaklah menurunkan siapa Allah ala basarin, atas seseorang, kenyataannya min syai'in, dari segala sesuatu. Nah, rupanya perkataannya rombongan itu tadi ya itu. Enggak ada namanya Allah tuh menurunkan kepada makhluknya, kepada manusia sesuatu pun. Maka setelah itu Nabi disuruh menjawab, Qul man anzalal kitabal ladzi jaa bihi Musa. Loh, kamu kok nggak percaya wahai orang Yahudi bahwa Allah tuh menurunkan wahyunya atau kitabnya kepada manusia? Coba. Nah, ini katakanlah wahai Muhammad lahum, kepada mereka orang Yahudi, man itu siapa, anzala, yang sudah menurunkan siapa dat tadi alkitab, kepada kitab, alladzi, rupanya kitab, jaa, yang datang bi, dengan kitab tadi, siapa, Musa, Nabi Musa, nuran, sebagai cahaya, wahudan, dan petunjuk, linnasi, kepada para manusia. Baginda Nabi disuruh jawab, kok kamu ngomong wahai orang Yahudi bahwa Allah itu tidak menurunkan kepada manusia kitab, Allah tidak menurunkan kepada manusia itu kitab-kitab. Terus coba kamu renungkan, terus siapa yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa, yang menjadi cahaya dan petunjuk untuk para manusia? Taj'aluna, pada menjadikan siapa kalian semua, bilyai, dengan ya, watai, dan tak, fi maudhi salasati, di 3 tempat. Jadi bisa taj'aluna, bisa yaj'aluna, gitu maksudnya. Qarotisa, kepada lembaran-lembaran. Ayatubunahu, artinya pada menulis siapa orang Yahudi dan Nasrani kepada qorotis,
fi dafatira, di dalam kertas-kertas, muqatta'atan yang terpisah-pisah. Tubdunaha, yang nampak siapa kalian semua, kepada korotis, ma yuhibbu, artinya sesuatu yang menyintai siapa kaum Yahudi, ibda'ahu, kepada menampakkannya, minha, dari korotis tadi. Ya, diceritakan oleh Nabi, kamu tidak ingat itu yang siapa itu yang nurunkan kitab kepada Nabi Musa? Nah, itu jawaban Nabi, disuruh jawab begitu. Yang kitab tadi menjadi cahaya dan petunjuk bagi para manusia. Setelah diturunkan kepada kalian, taj'aluna qarati satubduna, terus kalian buat itu terpisah-pisah, sehingga mana yang ada di kepentinganmu kamu pakai, yang enggak kamu ganti. Wa tukhfuna, dan pada menyimpan atau merahasiakan, ngumpetkan apa? Nyimpen ya. Menyembunyikan siapa kalian semua, kasiron, dengan banyak. Nah, banyak yang kalian ibaratnya sembunyikan. Mimma, dari segala sesuatu, fiha, yang ada di dalam korotis. Dicontohkan di sini karena di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti sifat-sifat atau tanda-tanda kenabiannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulimtum, dan diajari siapa kalian semua, ayyuhal yahud, wahai orang-orang Yahudi, fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, malam ta'lamu, maka pada segala sesuatu hukum, lam ta'lamu, yang tidak mengetahui siapa kalian semua, antum, dalam keadaan adapun kalian semua, wala aba'ukum, dan juga tidak tahu siapa kalian semua. Nah, jadi terusannya ayat ini, dan kamu diajari yang dulunya ada di Taurat, Injil, Zabur, yang kamu ganti-ganti, terus kamu diajari dengan Quran yang kamu tidak pernah tahu tentang itu semua, baik kamu ataupun bapak-bapak kamu semua, tentang yang kamu tidak tahu, yang sudah padu kalian hapus oleh tetua-tetuamu di kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Kenyataannya minat Taurati, dari Taurat. Bayanun, sebagai keterangan, multama, yaitu keterangan iltabasa, yang sampai ma'alaikum, kepada kalian semua. Wa talaftum, dan bersengketa siapa kalian semua, fihi, di dalam, tentang ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada kalian semua di dalam Taurat. Jadi dulu karena banyak kepentingan seperti itu. Nah, itu seperti itu, karena punya kepentingan masing-masing, kepentingan politik dan masing-masing, terus hukum-hukum itu diganti. Itu dulu, gitu ya, tentang masalah kitab Taurat, Injil, Zabur. Pokoknya Pak Sekdes, ya kan, jangan heran kalau zaman sekarang tuh kok hukum diganti-ganti. Wow, zaman dulu sudah ada. Sudah biasa begitu, maksudnya jangan heran lah lagi, itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Lalu kitabnya Allah, hukumnya Allah, diganti, apalagi hukum manusia, gitu loh, maksudnya jangan heran, gitu loh. Yang penting kita tidak seperti itu, yang penting kita tahu ya. Qulillahu summa darhum fi khawdihim yal'abun. Kul, katakanlah wahai Muhammad, Allah, adapun Allah yang ngajarin kalian semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Angzalahu, artinya menurunkan siapa Allahu kepada Al-Quran. In lam yakuluhu, jika tidak mengatakan siapa kalian semua kepada Al-Quran. La jawaba ghairuhu, yang tidak ada jawaban ghairu, selain Al-Quran. Summa daruhum, lalu pada meninggalkan siapa kalian semua, fi khawdihim, di dalam nyatanya, bi'itlahum, batiluhum, di dalam kebatilannya orang-orang Yahudi, yal'abuna, dalam keadaan main. Yang walaupun sudah diajarin kalian semua, tapi ternyata kalian masih main.
Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitundira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafidun. Wahada, dan adapun inilah kitab Al-Quran, ayil Qur'anu artinya Quran, itu kitabun, suatu kitab. Anzalna yang menurunkan siapa kami kepada Al-Quran, menurunkan mubarakun dengan banyak keberkahan. Dengan keberkahan, baik, tambah baik, tambah baik, tambah baik. Nah, itu. Musaddiqun juga membenarkan. Alladzi kepada hukum-hukum atau kitab-kitab baina yadaihi yang sebelumnya Al-Qur'an. Qablahu artinya sebelum Al-Qur'an minal kutubi dari kitab-kitab yang terdahulu. Jadi Allah menerangkan ini loh kitab Al-Qur'an yang aku turunkan kepada kalian semua sebagai keberkahan, sebagai pembenaran kepada kitab-kitab yang terdahulu. Quran itu ya jangan kok orang itu mengamalkannya, baca. Nah, itu sudah banyak keberkahan. Kalau niatnya baca Quran satu huruf Allah lipat gandakan 10 kebaikan itu tanpa wudhu. Kalau kalian tambah wudhu 100 kebaikan. Kalau dalam keadaan sholat itu 1000 kebaikan, belum tempatnya di mana. Nah, kalau tempatnya kok di Mekah, Madinah, umpamanya tambah beda lagi. Nah, itu keberkahan yang ada di dalam Al-Quran, beda dengan zikir yang lainnya. Kalian baca Quran, kita baca Quran, walaupun nggak tahu artinya, itu terdapat syafaatnya Al-Quran, terdapat pahalanya Al-Quran. Jadi jangan didengerin kalau kata orang, untuk apa Pak Sekdes baca Quran kalau tidak tahu artinya. Nah, itu nggak betul itu, ya. Yang betul itu baca Quran itu walaupun tidak tahu artinya tetap mendapatkan pahala. Kata Nabi, satu huruf itu paling sedikitnya 10 kebaikan. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kan cuma melemahkan kalian supaya tidak mau baca Quran. Sudah orang baca Quran kadang belum bisa pun mungkin masih gratul-gratul, ya kan? Bacanya males, ya kan? Kok terus diomongi? Untuk apa Pak Sekdes baca Quran kalau tidak tahu artinya? Nah, sudah. Ya kan? Tambah ditinggalkan itu Quran kan itu. Orang belajar dari A, Ba, Ta, ini sudah bisa, ya kan? Nah, sesulit itu sudah bisa, malah dikato-kato. Ya sama dengan itu loh. Untuk apa kalian sholat kalau tidak khusyuk? Nah, itu Anda setuju aku. Dan banyak ulama nggak setuju kata-kata itu, ya. Itu untuk kelas-kelas orang-orang yang sudah sholatnya tuh bagus, ya kan? Nah, itu untuk apa, syarat rukunnya tahu, batal-batalnya sudah tahu. Nah, itu silakan. Nah, ini kita dakwah macam mana orang biar mau sholat kok. Tiba-tiba ada penceramah datang. Untuk apa kalian sholat kalau tidak khusyuk? Ditinggal niat. Ya kan itu. Padahal kita itu dari bawah itu macam mana orang yang tidak mau sholat itu biar mau sholat. Terkadang kita belum mau memakai fikih hukum. Kita masih memakai fikih dakwah namanya. Nah, seperti yang biasanya disampaikan Nabi dalam hadisnya. Nabi, aku mau sholat, tapi yang penting aku masih boleh maling. Nah, kan pernah dengar hadis itu. Nah, itu namanya fikih dakwah, gitu loh ya. Ya sama kalau kita, mau ada orang, ya kan? Pak, aku tapi tidak bisa gini ya Pak. Boleh tidak Pak sholat? Ya harus, bukan kok boleh, ya harus begitu. Ya, jangan kok nengok kawannya baca Fatihahnya keliru dikit, gak sah sholatmu. Akhirnya merajuk, tidak mau sholat lagi. Wong baru nak sholat dikata begitu, ya kan gitu. Itu namanya fikih dakwah. Biar orang mau dulu. Nanti kalau orang sudah nyaman, senang, bahagia, entah dengan sholatnya, entah dengan bacaan Qur'annya, lah baru
nanti dikasih hidayah sendiri sama Allah untuk memperbaiki sholatnya, untuk memperbaiki baca Qurannya. Itu urusannya Allah nanti. Usaha dari dirinya sendiri atas hidayahnya dan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Kita jangan ikut-ikut begitu. Kita pokoknya pakai sudah bisa baca atau mau baca itu alhamdulillah. Orang kok sudah mau sholat itu alhamdulillah. Itu macam mana masyarakat kita tuh biar biasa untuk mengerjakan sholat, karena umumnya atau idealnya atau istilahnya itu normalnya orang kok agamanya Islam ya sholat gitu loh. Orang kok normalnya orang kok agamanya Islam ya baca Quran. Normalnya orang kok agamanya Islam ya sholat di masjid dan lain sebagainya. Itu normalnya gitu loh ya. Nah, kita untuk menjadi normal itu kan dari awal dulu. Nah, kita kasihkan hukum-hukum yang ringan dulu, memakai fikih dakwah dulu, yang penting mau dulu. Nah, itu begitu. Lah baru nanti dibenahin sedikit demi sedikit kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jangan kok ibaratnya orang baru mau nak sholat malah untuk apa kalian sholat kalau ndak khusyuk. Nah, kan gitu. Nah, baru nanti kalau orang nanya tentang khusyuk, kita terangin khusyuk yang paling ringan. Nah, gitu caranya, bertahap gitu. Untuk apa baca Quran kalau tidak tahu artinya? Ya jangan begitu. Syukur-syukur orang itu mau baca Al-Quran dulu. Kadang sampai tua ya ada yang belum bisa kok. Kok malah ada yang baca malah dikata begitu ya kan? Malah nggak semangat nanti kan gitu ya. Makanya di sini diterangkan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Quran itu diterangkan oleh Allah, diturunkan menjadi berkah. Nah, gitu loh gitu. Musaddiqun, yang membenarkan kepada kitab-kitab yang terdahulu. Alladzi, yaitu kitab baina yadaihi, yang sebelum Al-Qur'an. Min qablahu, artinya sebelum Al-Qur'an, minal kutubi, dari kitab-kitab. Walitungdiro, dan menerangkan apa Al-Quran, bitai dengan tak tungdiro, wal ya'i dan ya yungdiro. Atfun sebagai atof atau kalimat pengikut, ala makna atas maknanya kalimat qablahu, yang sebelum kata-kata tungdiro. Jadi pokok panjangkan begini, wahada kitabun anzalnahu mubarakun, wahada kitabun anzalnahu musaddiqun, wahada kitabun anzalnahu tungdirun. Gitu maksudnya, tungdiro itu gitu. Alamana qablahu, maqablahu ay anzalna, artinya menurunkan siapa kami kepada Al-Quran, lil barokati, untuk keberkahan, wa tasdiki, dan juga pembenaran, wa litungdiro, dan untuk peringatan, bihi, dengan Al-Quran. Peringatan umal qura, kepada ahli desa, waman, dan orang-orang kaulah, yang sekitarnya ahli desa, hingga sampai ke sini. Maksudnya umul qura mana? Ahlul Makkah, artinya ahlul Makkah. Wasairun nasi, dan seluruh para manusia. Waladina, dan orang-orang yu'minuna, yang pada beriman. Siapa alladina? Yang pada beriman atau percaya atau yakin bil akhirati, dengan adanya akhirat. Yu'minuna, juga pada beriman. Siapa alladina? Bihi, dengan Al-Quran. Salah satu tandanya wahum, adapun mereka, ala sholatim, atas sholat mereka, alladina yu'minun tadi itu, yukhafiduna, pada menjaganya. Termasuk salah satu ya bukti bahwa Al-Quran itu memberi barokah, Al-Quran itu memberi pembenaran, Al-Quran itu menjadi keterangan, itu orang itu mau mengerjakan sholat, artinya ya sudah dapat barokahnya Al-Quran itu. Dan orang kok sudah mau sholat, ya berarti dia sudah mengikuti sunnahnya Nabi. Jangan dipaksa-paksa mengikuti seluruh sunnahnya Nabi. Nggak mampu kita, mana yang kita mampu sesuai dengan kemampuan keadaan kita, kecuali yang wajib.
Kalau yang wajib, ya mampu nggak mampu, bisa nggak bisa, mau nggak mau. Contohnya sholat 5 waktu. Mau nggak mau ya harus sholat, asal Islam balik dan berakal. Bener nggak bener ya harus sholat. Itu kalau yang wajib-wajib. Kalau yang nggak wajib, ya semampunya kita, sebisa kita, supaya kita itu enjoy, bahagia, mudah dalam mengerjakan agama. Ayo hafiduna artinya ayo khaufan artinya takut min iqabiha dari khaufan artinya takut min iqabiha dari siksa-siksanya meninggalkan sholat. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. Wa man qala sa'unsila misla ma anzalallah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basyitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.